Halo teman-teman, ini sekarang kita sudah ketemu nih ya, anak yang hilang, yang kita cari kemana-mana sampai ke ujung dunia nggak ketemu ya, yang namanya Cap 305 tahun 2024. Keputusan Direktur Jenderal Pajak tahun 2024 nomor 305 ya. Ini barang menjadi barang langka, gue sudah cari kemana-mana, ke Google juga nggak ada, kita cari ke resminya pajak, informasi pajak juga tidak muncul ya, dan tidak dibalas malah ya. Kemudian gua akan share ke teman-teman semua ya. Nah, apa ini? Cap 305 2024 tentang pelimpahan kewenangan Direktur Jenderal Pajak kepada para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Jadi gini, Dirjen Pajak itu kan cuma punya satu kepala, dua tangan, 10 jari gitu ya. Dia nggak bisa dong ngurusin semua orang di dunia di Indonesia ini kan. Oleh karena itu, dia melakukan hal-hal yang ingin dia lakukan itu melimpahkan kewenangan kepada orang lain. Orang lain itu ya anak buah dia gitu kan. Dia bisa contohnya kalau dia mau melakukan pemeriksaan pajak. Yang memeriksa pajak kita itu siapa? Yang memeriksa pajak kita, yang memeriksa kita adalah Direktur Jenderal Pajak. Tetapi dia limpahkan kewenangan itu kepada tim pemeriksa pajak di lapangan atau kepada kepala kantor. Kepala kantor ya harusnya ya, kepala kantor, kepala KPP. Nah, kepala KPP kemudian membuat surat tugas atau membuat pelimpahan kembali kepada anak buah dia untuk melakukan kewenangan tersebut. Oke, teman-teman ya, supaya paham ya, teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita akan baca secara sekilas. Kenapa barang ini jadi penting? Barang ini jadi penting karena ini gue permasalahkan di pengadilan pajak. Oke, gue permasalahkan di pengadilan pajak karena surat tugasnya tergugat ya, tidak jelas gitu ya, tidak jelas menggunakan capnya berapa, kemudian dasar kewenangannya dari mana gitu ya. Dan kita sudah akan lebih mendekati lagi kepada konklusi yang lebih jelas. Sebenarnya ada satu surat yang namanya surat pelimpahan kewenangan dari Direktur Jenderal Pajak kepada para pejabat di lingkungan tersebut yang kita akan mintakan di pengadilan nanti ya. Menimbang bahwa dalam rangka bla bla bla, bahwa pelimpahan kewenangan bla bla bla, baca sendiri teman-teman ya, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bla bla bla. Nah, mengingat, nah ini nih, Undang-Undang KUP ya, kemudian Undang-Undang PPH, kemudian Undang-Undang PPN, kemudian Undang-Undang PBB, Undang-Undang PPSP ya, Penangguhan Pajak, Undang-Undang Pengadilan Pajak. Ini penting nih teman-teman ya. Undang-Undang AP ya, Administrasi Pemerintahan tahun 2014 nomor 30. Undang-Undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Undang-Undang 9 2017 ya, ini tentang akses informasi keuangan. Undang-Undang 10 2020 tentang bea materai. Kemudian Perpres 158 ya tentang Kementerian Keuangan. Kemudian PMK 210 2017 ya. Bla 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 210 tentang ini tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal ya. Kemudian peraturan PMK 182 2020 ya, pedoman penunjukan pelaksanaan tugas. Oke. Kemudian PMK 118 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan. Oke. Jadi dia memutuskan menetapkan keputusan Direktur Jenderal Pajak ya tentang pelimpahan kewenangan. Cuma ada cuma ada 5 teman-teman ya, cuma ada 5 saja ya. Satu, menetapkan pelimpahan kewenangan DJP dalam bentuk delegasi dan mandat. Oke, ada dua macam ya pelimpahan kewenangan, delegasi dan mandat kepada pejabat di lingkungan DJP sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan ya. Ada banyak lampiran di sini ya, lampiran A, B, C, D dan sebagainya. Kedua, dalam hal pejabat di lingkungan DJP itu sebagaimana diktum yang pertama itu berhalangan tetap atau dia berhalangan sementara, pelimpahan kewenangan DJP dalam bentuk delegasi dan mandat tersebut dilaksanakan oleh siapa? Kan anggaplah dia memberikan delegasi atau mandat itu kepada kepala kanwil gitu ya. Tapi kepala kanwil lagi mencret nih, lagi nggak bisa kerja nih. Ya udah diganti oleh yang namanya pejabat pelaksana harian ya, apa ya, PP PLH lah ya, pelaksana harian atau pejabat pelaksana tugas ya, PLT yang ditunjuk. Nah, ketiga, pelimpahan kewenangan dalam bentuk mandat, ya, oke, khusus mandat nih ya, khusus mandat kepada pejabat di lingkungan DJP eh, tidak dapat diterus limpahkan kepada pejabat lain. Jadi kalau Mister A mendapatkan mandat dari Direktur Jenderal Pajak, dia tidak bisa lagi meneruskan pelimpahan tersebut kepada orang lain.
Nah, kemudian keempat, pelimpahan kewenangan DJP kepada pejabat ini yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oh, yang diatur dan tempat lain tetap berlaku ya. Kelima, pelimpahan kewenangan berdasarkan tugas, fungsi dan atau susunan organisasi di lingkungan kantor pusat DJP selama masa transisi menuju perubahan organisasi di lingkungan bla 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 bla. Oke. 6. Oh, cuma ada 7 ya. Pada saat keputusan ini berlaku, maka Cap 206 yang sebelumnya ya, 2021 itu tidak berlaku lagi. Kemudian ini berlaku 1 Januari 2025 ya. Nah, kemudian salinan ini akan disampaikan kepada semua orang, tetapi tidak kepada wajib pajak, kan kurang ajar ya, brengsek banget ya. Kita nggak dapat nih. Kemarin baru dapat di sidang pengadilan pajak, kita paksain minta baru dapat ya barang ini ya. Oke, 27 Desember dia tanda tangan dan tanggal 1 Januari dia dapat, dia berlaku. Oke. Jadi ini langsung lampiran tentunya. Lampiran A, B, C, sorry, lampiran A ini mengenai lampiran-lampirannya apa aja ya. Jadi lampiran B itu mengenai ini ya, kewenangan direktur yang delegasikan kepada pejabat di lingkungan kantor pusat. C, D, E, F, dan sebagainya ya. Teman-teman tinggal baca aja. File ini sudah tersedia di dalam video ini ya, di dalam deskripsinya ya. Nah, sampai Z nih. Sampai Z luar biasa, banyak banget. Oke, sampai Z. Nah, udah di sini dimulai lampirannya. Oke, mari kita cari yang namanya pengadilan pajak ya. Ctrl F, pengadilan pajak. Nah, ada 7 frasa pengadilan pajak di sini. Kita lihat. Nah, ini yang pertama adalah Undang-Undang Pengadilan Pajak. Yang kedua adalah ini ya, menerbitkan surat tugas kepada pegawai, surat tugas kepada pegawai di lingkungan Direktorat Keberatan dan Banding. Untuk apa? Untuk menghadiri sidang di pengadilan pajak, satu. Kemudian untuk membuat dan menandatangani penjelasan tertulis yang diminta pengadilan pajak. Jadi kalau pengadilan pajak meminta, maka eh, dia itu mendapatkan delegasi. Ini delegasi ya teman-teman ya. Ini delegasi ya. Nah, by the way, apa itu perbedaan delegasi dan mandat? Nah, teman-teman perlu tahu ya. Kalau mandat itu orang yang memberikan mandat kepada Mister A gitu ya. Mister A memberikan mandat kepada Mister B, maka tanggung jawab dan tanggung gugatnya itu masih ada di Mister A. Masih melekat di Mister A, si orang yang memberikan mandat. Itulah mandat. Kalau delegasi itu Mister A mendelegasikan kepada Mister B, maka tanggung jawab dan tanggung gugat menjadi Mister B. Ini bedanya mandat dengan delegasi. Kalau delegasi itu si Mister A sudah lepas tangan karena lu yang tanggung jawab sekarang, lu yang kerjain lu tanggung jawab, oke?